Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu-ibu yang menyaksikan kajian online berseri yaitu buku Salafus Saleh karya Syekh Dr. Ahmad Farid yang telah diterjemahkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Sampailah kita kajian ke-10 halaman 124, dan hari ini bertepatan dengan 9 Muharram, tanggal 9 Muharram 1444. Baik, kita lanjutkan. Abu ini masih masih berkisar ulama besar khalifah yang adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Abu Imran berkata, siapa saja yang merasa maut dekat dengan hatinya, niscaya apapun yang ia miliki akan terasa banyak baginya. Ya. Hilyatul Aulia 5:31-16. Muhammad bin Isa bin Abdul Aziz berkata, salah satu gubernur Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepadanya. Amma ba'du, kota kami telah runtuh. Jika Amirul Mukminin menilai perlu memberi kami dana untuk merenovasi, silakan saja. Umar lalu membalas suratnya. Amma ba'du, aku sudah memahami isi suratmu dan apa yang kau sebutkan, bahwa kotamu telah runtuh. Setelah engkau membaca suratku ini, maka bentengilah kotamu dengan keadilan dan bersihkan jalanan dari kezaliman, karena itulah renovasi yang sebenarnya bagi kotamu. Wassalam. Sirah Umar karya Ibnul Jauzi halaman 110. Salah seorang putra Utsman bin Affan menuturkan, Umar bin Abdul Aziz menyampaikan di dalam khutbahnya, tiap perjalanan tentu memerlukan bekal, maka carilah bekal untuk perjalanan kalian dari dunia menuju akhirat. Jadilah kalian seperti orang yang melihat langsung pahala dan siksa yang Allah sediakan, sehingga kalian memiliki rasa harap dan takut. Jangan anggap waktu yang tersedia itu masih panjang, karena bisa mengakibatkan hati kalian keras membatu dan akan tunduk kepada musuh. Demi Allah, alangkah panjang angan-angan seorang yang tak sadar bahwa mungkin saja ia tak bertahan hidup sampai pagi setelah melalui sore hari. Atau mungkin saja ia tak bertahan hidup sampai sore setelah melalui pagi. Sebab bisa jadi kematian datang menyambar di antara waktu itu. Betapa sering kita melihat orang yang terpedaya dunia, padahal orang-orang yang benar-benar bahagia adalah orang yang yakin selamat dari siksa Allah Azza wa Jalla dan terhindar dari huru-hara hari kiamat yang mengerikan. Adapun mereka yang tidak juga sembuh dari suatu luka, yaitu dosa, hingga terkena luka atau dosa lain, maka berlindung pada Allah jika aku memerintahkan sesuatu pada kalian yang aku larang bagi diriku sendiri, sehingga merugilah perniagaanku dan terlihatlah kemiskinanku pada hari ketika orang kaya dan orang miskin akan tampak jelas di sana, dan timbangan amal pun ditegakkan. Sungguh kalian memikul suatu hal yang jika dibebankan kepada bintang, niscaya akan jatuh. Andaikan dibebankan kepada gunung, niscaya akan meleleh. Dan jika dibebankan kepada bumi, niscaya akan terbelah. Apa kalian tidak tahu bahwa hanya ada surga dan neraka, tidak ada tempat yang lainnya, dan kalian pasti akan menuju ke salah satunya. Sirah
Sirah Umar karya Ibnu Jauzi halaman 232. Abdurrahman bin Maisarah Al-Hadrami menuturkan, Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, takwa kepada Allah bukanlah puasa pada siang hari, salat pada malam hari, atau memadukan di antara keduanya. Tapi takwa kepada Allah ini adalah meninggalkan larangannya dan melaksanakan semua kewajibannya. Maka siapa saja yang diberi kebaikan setelahnya, tentu itulah kebaikan di atas kebaikan. Maimun bin Mihran bertutur, Umar bin Abdul Aziz menyampaikan wasiat, wahai Maimun, janganlah pernah menyendiri dengan seorang wanita yang tidak halal bagimu, walaupun dengan alasan mengajarkan Al-Quran kepadanya. Jangan mencari-cari kesalahan penguasa, meskipun tujuan kamu adalah untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran kepadanya. Jangan berteman dengan pengikut hawa nafsu, sehingga kamu tanamkan sesuatu dalam dirimu yang membuat Allah murka padamu. Sirah Umar karya Ibnu Jauzi 246. Abdullah bin Muhammad bin Sa'ad Al-Ansari berkata, Umar bin Abdul Aziz naik mimbar, lalu semua orang berkumpul. Setelah menyampaikan pujian dan sanjungan bagi Allah Azza wa Jalla, Umar lantas berkata, Amma ba'du, wahai kalian semua, aku mengumpulkan kalian bukan karena suatu perintah yang hendak aku sampaikan pada kalian, tapi aku pikirkan hal yang pasti akan kalian alami nanti. Akhirnya aku tahu, siapapun yang membenarkan hal ini tapi tidak mempersiapkan bekal, dia bodoh. Dan siapapun mendustakannya dan dia binasa. Setelah itu Umar turun dari mimbar. Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnu Jauzi halaman 251. Muhammad bin Muhajir berkata, Umar bin Abdul Aziz menyimpan tikar, tongkat, gelas, dan mangkuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada orang Quraisy datang bertemu, ia berkata, inilah warisan orang yang karenanya Allah memuliakan kalian, menolong kalian, dan seterusnya. Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnu Jauzi 253. Abdullah bin Fadl At-Tamimi pernah menyampaikan, khutbah terakhir yang disampaikan Umar bin Abdul Aziz adalah ketika ia naik mimbar, kemudian ia pun memuji Allah. Setelah itu ia berkata, amma ba'du, sungguh di tangan kalian ada harta benda milik orang-orang binasa yang akan diwariskan oleh orang yang masih hidup, sebagaimana telah diwariskan oleh mereka yang sudah tiada. Tidakkah kalian sadar bahwa pagi maupun sore kalian sering mengiringi jenazah yang kembali pada Allah, lalu meletakkannya di dalam kubur tanpa alas maupun bantal. Si mayit benar-benar telah melepaskan semuanya, berpisah dengan orang yang tercintanya, telah menempati tanah dan akan menghadapi perhitungan amal perbuatannya. Ia sangat membutuhkan amal baik yang pernah dilakukannya dan tidak memerlukan kekayaan yang ditinggalkannya. Demi Allah, inilah yang bisa aku sampaikan, dan aku tidak mengenal seorang pun seperti aku mengenal diriku sendiri. Umar kemudian mengusapkan ujung bajunya ke matanya, lalu menangis dan turun dari mimbar. Setelah itu ia tidak keluar hingga dibawa menuju liang kubur. Allahu Akbar. Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnu Jauzi. J. Syair yang ditirukan atau diucapkannya. Muhammad bin Katsir menuturkan, suatu hari Umar bersyair yang isinya mencela diri sendiri. Apakah hari ini aku terjaga atau tidur? Mungkinkah orang yang bingung dan bimbang bisa terlelap? Jika kamu terjaga esok, niscaya derai air mata membakar lekuk matamu. Sepanjang siang kamu tak tidur dan lalai, wahai engkau yang terperdaya. Dan sepanjang malam kamu terlelap padahal kematian mengintaimu. Kau sibuk dengan hal-hal yang kau inginkan akibatnya. Seperti itulah kehidupan binatang di alam dunia.
Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnu Jauzi 260. Ya 261. Uqal bin Murrah berkata, Harami bin Al-Haytham bersyair untuk Umar bin Abdul Aziz. Tiada guna kehidupan seorang yang tak beruntung akan bersama Allah di negeri yang kekal. Meski dunia mempesona banyak orang, namun sebenarnya ia hanya kecil kesenangan fana yang mudah lenyap. Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnu Jauzi halaman 262. Yunus bercerita, suatu ketika Umar bin Abdul Aziz berjalan bersama sejumlah orang. Debu lalu berhamburan. Ia pun menutupi mukanya dan menyebutkan bait-bait syair yang diungkapkan Abdul Al-A'la Al-Quraisy. Siapapun yang takut kotor dan berdebu karena sinar matahari atau debu yang mengenai dahinya dan bisa dipayungi agar kulit wajahnya tetap ceria, maka suatu hari suka atau tidak ia akan dikubur di dalam sebuah lubang gelap berdebu dan tandus. Dia akan tinggal dalam waktu yang lama. Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnu Jauzi halaman 262 263. Mas'ud bin Bishr berkisah, seorang berkata kepada Umar bin Abdul Aziz setelah ia menjabat khalifah, "Kau berikan semua waktumu untuk kami." Umar pun bersyair, "Kesibukan yang menyita waktu telah tiba, dan aku pun menyimpang dari jalan keselamatan. Hilang sudah waktu luang, dan tiada lagi waktu luang hingga hari kiamat." Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnu Jauzi 266. Mujahid menuturkan, Umar bin Abdul Aziz bertanya padaku, "Apa yang dikatakan orang-orang tentang diriku?" Aku jawab, "Mereka mengatakan engkau terkena sihir." Umar berkata, "Aku tidak terkena sihir. Sungguh aku tahu kapan aku diberi minuman beracun itu." Setelah itu Umar memanggil Bujal dan bertanya, "Apa-apaan kamu ini? Kenapa kamu memberiku minuman beracun?" Ia menjawab, "Imbalan 1000 dinar yang diberikan kepadaku, dan aku dijanjikan merdeka." Umar memerintahkan, "Bawa kemari dinar itu." Budak itu kemudian membawa uang itu. Lalu Umar pun memasukkan ke Baitul Mal. Ia berkata, "Pergilah kemanapun yang tiada seorang pun yang akan melihatmu." Tarikhul Khulafa halaman 246. Al-Mughirah bin Hakim menuturkan, Fatimah binti Abdul Malik bercerita padaku, aku mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata, saat ia sakit yang menyebabkannya meninggal dunia, "Ya Allah, rahasiakanlah kematianku atas mereka, meski hanya saat pada siang hari." Pada hari ia meninggal dunia, aku keluar dan duduk di rumah lain. Antara aku dan dia terpisah oleh sebuah pintu. Tatkala itu ia tengah berada di kubah tempatnya beribadah. Aku mendengar ia mengucapkan, "Tilkal darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Negeri akhirat ini itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Qasas Surat 28 ayat 83. Setelah itu suasana hening dan aku pun tak lagi mendengar suara ataupun kata-katanya. Aku kemudian bangun, masuk, dan ternyata aku dapati suami itu sudah tidak bernyawa. Dalam kondisi menghadap kiblat, ia pejamkan matanya sendiri. Ia letakkan salah satu tangannya untuk menutupi kedua matanya, sementara tangan lainnya ia gunakan untuk menutupi mulutnya. Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnu Jauzi. Ubaid bin Asad mengisahkan, saat sekarat Umar bin Abdul Aziz berkata,
keluarlah kalian, tinggalkan aku, jangan ada siapapun berada di dekatku. Saat itu di dekatnya ada Maslamah bin Abdul Malik. Mendengar permintaan itu, semua orang kemudian keluar. Umar duduk di dekat pintu bersama istrinya Fatimah. Dari luar orang mendengar Umar mengatakan, "Selamat datang wajah-wajah yang bukan merupakan wajah manusia dan bukan pula wajah jin." Kemudian Umar membaca firman-Nya yang artinya, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Quran surat Al-Qasas surat 28 ayat 83. Setelah itu suasana hening, tak ada suara yang terdengar. Maslamah kemudian berkata kepada Fatimah, "Suamimu sudah meninggal." Orang-orang pun kemudian masuk dan mendapati Umar sudah tidak bernyawa. Matanya terpejam dan tubuhnya terbaring lurus. Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnul Jauzi 325-326. Maslamah bin Abdul Malik menatap Umar yang sudah terbujur kaku lalu berkata, "Semoga Allah merahmatimu, sungguh engkau telah melunakkan hati kami yang keras dan engkau tinggalkan nama baik untuk kami dalam golongan orang yang soleh." Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnul Jauzi halaman 329. Katsir bin Abdurrahman Al-Khuzai bersyair, "Kau menjabat khilafah namun tak mencela Ali, tak menakut-nakuti yang tak bersalah, dan tidak mencurigai watak orang jahat. Kau berkata lalu kau benarkan kata-katamu dengan tindakan nyata, hingga setiap muslim pun ridho padamu." Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnul Jauzi halaman 333. Diriwayatkan dari Umar bin Saleh Az-Zuhri, ia berkata, seorang yang thiqah menceritakan pada kami, ia berkata, setelah berita kematian Umar bin Abdul Aziz sampai kepada Muharib bin Ditsar, ia memanggil sekretarisnya kemudian berkata, "Tulislah." Sekretarisnya lalu menulis, "Bismillahirrahmanirrahim." Muharib berkata, "Hapuslah, karena basmalah tidak ditulis pada kata syair." Setelah itu Muharib bersyair, "Andai kematian segan menghampiri seorang karena keadilan orang itu, pasti kematian takkan sudi menimpamu, wahai Umar. Berapa banyak syariat hak yang kamu hidupkan kembali, padahal ia sudah hampir mati, dan syariat lain menanti peranmu. Alangkah sedihnya hatiku dan hati mereka yang berduka bersamaku atas kepergian orang adil yang direnggut liang kubur. Ada 3 orang dan mata ini tak pernah melihat padanannya. Tulang belulang mereka terhimpun dalam kubur, masing-masing di dalam sebuah masjid. Kaulah orang keempat yang tak pernah lelah berjihad. Sunnah-sunnah mereka kamu perlukan untuk mencari kebenaran. Andai aku kuasa menolak takdir yang datang dengan tiba-tiba pada pagi dan sore hari, pasti kualihkan kematian dari Umar yang penuh kebaikan, yang makamnya terletak di daerah Sam'an, namun takdir tak bisa dihalangi." Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnul Jauzi halaman 335-336. Kita akhiri biografi sang Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang agung ini dengan penjelasan Ibnul Jauzi mengenai akhir perjalanan hidup. "Aku mendengar kabar bahwa Al-Mansur berkata kepada Abdurrahman bin Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, berilah aku nasihat." Abdurrahman balik bertanya, "Berdasarkan apa yang aku lihat, apa yang aku dengar?" Al-Mansur menjawab, "Berdasarkan apa yang kamu lihat." Abdurrahman lalu menuturkan, Umar bin Abdul Aziz wafat dengan meninggalkan 11 anak. Harta peninggalannya
hanya 17 dinar, 5 dinar. Di antaranya dibelanjakan untuk keperluan kafan, 2 dinar digunakan untuk membeli tempat pemakaman, dan sisanya dibagikan untuk anak-anaknya yang masing-masing hanya mendapat 19 dirham. Sementara Hisam bin Abdul Malik meninggalkan dunia dengan meninggalkan 11 anak. Harta peninggalannya lalu dibagi-bagikan dan masing-masing anaknya mendapatkan 1 juta. Berapa tahun kemudian aku pernah melihat anak Umar bin Abdul Aziz menyedekahkan 100 ekor kuda di jalan Allah dalam satu hari. Sementara aku melihat anak Hisam justru diberi sedekah. Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnul Jauzi 338. Demikian kita akhiri kajian kita yang nomor ke-10 pada halaman 133, di mana kisah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, khalifah yang adil, yang penuh inspirasi, yang penuh perjuangan dalam menegakkan sunnah, ya, dengan posisinya sebagai khalifah tidak melengahkan dia untuk bertakwa pada Allah. Demikian, semoga kita bisa mengambil pelajaran yang agung ini. Kita tutup dan saya mohon maaf jika ada kutipan atau pembacaan yang kurang jelas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.